وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوان في الدين rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita mempelajari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita semakin mengerti apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW terhadap kita umatnya. Nah, salah satu yang akan dibacakan di sini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang dihasankan oleh Syekh Albani dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, ajiba rabbuna min rajulin sara an wita'ihi wa lihafihi min baini hibbihi wa ahlihi ila salatihi. Ajiba, merasa kagum, takjub, yaitu Rabbuna, Rabb kita Allah Jalla wa'ala, kepada mirrojulin, kepada seorang laki-laki sara, yang ia bangkit, yang ia bangun, an wita'ihi wa lihafihi, yang ia bangun dari selimut, min baini hibbihi wa ahlihi, dan juga dari istrinya atau keluarganya. Untuk apa dia bangun? Ila sholatihi, untuk menuju kepada sholat, yaitu sholat malamnya. Fayaqulullah jalla wa'ala, lalu Allah jalla wa'ala berfirman li malaikatihi, kepada para malaikatnya, unzuru ila abdi, perhatikanlah hambaku itu, lihat hambaku itu, sara an firasihi wa wita'ihi min baini hibbihi wa ahlihi ila salatihi rabbatan fima indi. Perhatikanlah kepada hambaku ini, ia bangun dari pembaringannya dan juga selimutnya dan juga dari orang yang dicintai, yaitu istrinya dan keluarganya. Dia bangun dari tempat tidurnya, dari selimutnya, dari istrinya, yaitu menuju kepada sholatnya. Untuk apa? Rogbah, karena berharap, sangat berkeinginan, ya, fima indi, terhadap apa yang ada pada sisiku, yaitu rahmat Allah, keridhaannya, surganya, kenikmatan-kenikmatannya. Wa syafaqata mimma indi, dan juga karena khawatir, karena takut, yaitu dari apa-apa yang ada pada sisiku, yaitu kemurkaan, yaitu siksaan neraka dan seterusnya. Nah itu. Jadi berdasarkan kepada hadis ini, ya Allah Jalla wa'ala, ya kagum, Allah itu takjub, merasa bangga, ya, kepada seorang hamba yang ia terbangun di malam hari, meninggalkan tempat tidurnya, meninggalkan selimutnya, meninggalkan bantalnya dan gulingnya, dan bahkan meninggalkan istrinya yang sedang terlelap, ya, atau juga anaknya. Untuk apa dia bangun menuju kepada tempat sholatnya, yaitu sholat malam, ya. Nah, Allah mengatakan kepada para malaikat, perhatikan hambaku itu, dia bangun di tengah malam, dia meninggalkan tempat tidurnya dan juga istrinya ataupun anaknya itu untuk mengerjakan sholat, dan dia pun sholat karena mengharapkan, menginginkan, ya, apa yang ada pada sisiku dari kebaikan-kebaikan, apakah itu rahmat, keridhaan Allah, surga dan segala macam kenikmatannya. Dan samping itu dia juga syafaqah, dia takut, dia khawatir terhadap atau dari apa yang ada di sisi Allah, daripada murkanya, nerakanya dan azabnya. Nah itu, ini adalah merupakan keutamaan dari kita yang membiasakan diri bangun di tengah malam untuk sholat. Bukan kita ini
ya bangun malam untuk ya menonton sepak bola, atau kita bermain ya game ya online, atau kita keluar rumah bertemu dengan teman-teman untuk begadang yang tidak karuan, bukan. Tetapi bangun malam itu adalah untuk menghadapkan diri kepada Allah, ia melakukan yaitu sholat, ya mengharapkan rahmat Allah, dan juga dalam rangka menjauh, menghindar, khawatir terhadap murkanya Allah Jalla wa'ala. Ya mudah-mudahan kita termasuk ya dari kebiasaan orang-orang ya soleh ini. Nah, tapi juga di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, dan di sini juga dinyatakan hasan. Kata beliau, alaikum biqiyamil lail, wajib atas kalian atau hendaklah ya bagi kalian itu qiyamul lail, ya untuk qiyamul lail, ya negakkan malam, apakah dengan sholat, membaca Al-Quran dan yang lain-lainnya. Kenapa? Fa innahu da'bas sholihin qablakum, karena ini merupakan kebiasaan yaitu orang-orang soleh sebelum kalian. Wahwa, dan dia qiyamul lail ini adalah qurbah, merupakan bentuk untuk mendekatkan diri ila rabbikum, kepada Rabb kalian. Wa mukaffiratun lissayiat, dan juga dalam rangka menghapus yaitu dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kalian. Manhatun anil ismi, dan juga dapat menahan, dapat mencegah, melarang dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, itulah. Nah, jadi apalagi dalam hadis ini jelas bahwa sebetulnya qiyamul lail, salah satunya dengan sholat malam, itu adalah merupakan kebiasaan orang-orang soleh di masa dahulu, ya sebelum para sahabat atau zaman kita, sebelum kita. Jadi orang-orang soleh itu terbiasa mereka sholat malam. Ya, apalagi ini membuat Allah kagum, ya membuat Allah itu takjub kepada orang yang mengerjakannya. Ya, nah bahkan bukan hanya itu, dengan kita melakukan qiyamul lail, ya di antara sholat adalah akan menyebabkan kita dapat dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Bagaimana tidak merasakan kebahagiaan bagi kita dekat dengan yang menciptakan kita, yang selama ini memberikan rezeki dan penghidupan kepada kita. Kemudian surat malam qiyamul lail juga itu dapat menghapus dosa-dosa kesalahan kita. Kalau Allah juga mengatakan dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu dapat menghapus dosa-dosa. Nah, salah satu perbuatan baik adalah melakukan qiyamul lail. Dan kemudian sholat malam atau qiyamul lail ini juga adalah merupakan manhatun ya anil ismi, dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi kalau selama ini kita banyak melakukan perbuatan dosa dan kita ingin berhenti dari perbuatan dosa, perbanyak sholat malam. Ya, apalagi Allah juga mengatakan di dalam ayat Quran ya berkenaan dengan ahli surga. Ya, karena Allah juga telah mensifatkan ahli surga atau orang-orang mukmin ya sebagaimana di dalam Quran surat Az-Zariyat, ya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kanu qalila minal laili ma yahja'un. Ya, mereka itu sedikit sekali di waktu malam mereka itu tidur. Mereka sedikit di waktu malam berbaring. Ya, dan wabil ashar, dan bahkan di waktu-waktu sahur, di waktu menjelang subuh, ya mereka tuh yaitu yastaghfirun, mereka suka memohon ampun, mereka senantiasa istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Itulah sifat ahli surga, inilah sifat yaitu orang-orang yang beriman. Sedikit di waktu malam mereka tidur berbaring, maksudnya mereka sholat malam, mereka qiyamul lail, baca Al-Quran dan seterusnya, dan ketika menjelang subuh mereka suka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, mudah-mudahan tausiah singkat ini memberikan motivasi, memberikan support, dorongan kepada kita ya untuk senantiasa ya melakukan kebiasaan-kebiasaan atau sunnah-sunnah orang sebelum kita, dan bahkan dicontohkan juga oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, yaitu menghidupkan qiyamul lail. Mari ya kita belajar sedikit demi sedikit, kita berusaha sedikit demi sedikit ya untuk menghidupkan yaitu ya dengan sholat malam. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan faedah untuk kita kelak di hari kiamat.
Ya mudah-mudahan sekali lagi tausiah singkat ini berikan faedah untuk saya dan juga keluarga saya dan juga kepada saudara-saudaraku jamaah kaum muslimin, ya agar berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amal soleh. Salah satunya adalah dengan menegakkan qiyamul lail, yaitu sholat malam, karena di dalamnya banyak sekali keutamaan. Ya mudah-mudahan berbeda dan diakhiri dengan walhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم